Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait putusan PT UN ya, petun ya. Kita tahu ditunda, dan kita tahu juga ada yang menunggu-nunggu kabarnya ya, yaitu pasti anak banteng dan anak abah. Wah, kali ini opung membahasnya ya. Apa yang mereka harapkan dari hasil putusan PT UN ini ya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Masih ada yang menantikan hasil putusan PT UN? Oh iya. Tenang, masih 2 minggu lagi. Iya. Ya, habis pelantikan ya. Tahu enggak kalian, ada 2 kelompok sekarang yang sekarang itu sedang dakdikduk menantikan putusan PT UN dibacakan. Yang pertama kelompok Ganjar 16% atau sekarang lebih dikenal dengan kelompok PDIP. Dan satu lagi kelompok anak-anak abah yang tadinya 24% sekarang sudah menciut jauh sekali menjadi 3%. Anak abah, ku bilang sama kalian, kalau PDIP ya menanti-nantikan hasil putusan PT UN ya, itu masih wajar. Karena apa? Masih ada harapan. Otomatis yang mereka akan perjuangkan adalah dari mereka wakilnya. Kalaupun gak ada dari mereka, yang penting Gibran tergeser. Kan begitu. Karena apa? Karena yang bermain itu nanti antara partai satu dengan partai yang lain. Nah, kalian apa? Siapa yang menjadi perwakilan kalian? Ada rupanya partai kalian pegang. Belum ada ya. Nggak usah sok-sokan jantungan deh. Dan nggak usah sok-sokan menanti-nantikan. Karena nggak ada untungnya sama kalian. Aduh. Ada pula sekarang itu ya kan, ya apa namanya, mewacanakan bahwasanya ya Prabowo akan menggait Anies Baswedan menjadi wakilnya setelah Gibran lengser. Mimpi apa kau? Bangun. Lagian juga selama ini yang berusaha untuk mengajukan gugatan kan PDIP. Kok jadi kalian yang menanti-nantikan? Kan aneh. PDIP yang menggugat bro. Kok jadi kalian yang harap? Bocor. Aduh. Kalau misalnya PDIP yang menggugat, otomatis mereka akan memperjuangkan calon dari mereka. Kalaupun bisa, ini kan bicara kalau ya, walaupun mereka pun sama kalian sama-sama mimpi. Dan tahu kalian, Ciko yang bisa dikatakan salah satu orang paling nyinyir di PDI ya, mengatakan bahwasanya ya dibacakan atau dilantik atau tidak dilantik, ketika PT UN sudah dibacakan, maka Prabowo Gibran tetap akan bisa digeser atau akan bisa diberhentikan. Nggak tahu diri kali kalian. Kemarin Gibran yang mau kalian geser, sekarang udah bertambah Prabowo dan Gibran. Bapak kalian lah satu-satu kurang ajar. Udah baik loh. Makanya aku bilang ini kurang ajar kali ini. Karena apa bilang ya, itu udah oke lah ya. Kita nggak usah berbicara normatif. Kita bicara tentang kutelanjangi lah dulu ya, masalah langkah-langkah politik atau trik-trik politik yang terjadi di atas ya kan. Kita bicara tentang revisi MD3 yang kemarin sempat dihembuskan ya kan. Kemarin itu kan sempat dihembuskan ya, dengan catatan kalau misalnya PDIP cari gara-gara kita hembuskan MD3. Sekarang MD3 tidak jadi dihembuskan, makanya ketua DPP kalian Puan Maharani sudah dilantik menjadi ketua DPR. Kan begitu, iya kan? Oke.
Ya, kalian merasa itu kurang cukup ya. Maka oleh karena itu akan diadakan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Awal-awalnya kalian ajukan 2 calon, menteri ya. Oke, diokekan. Kami pun juga publik ngerasa ya udahlah nggak apa-apa. Lama-lama jadi minta 4 menteri kalian. Ya. Ya kan, minta 4 menteri kalian. Jangan menfitnah Opung Parbelak. Hembusan dari mana kalau nggak dari kalian itu? Isu dari mana? Kalian mengembangkan isu itu. Kalian bilanglah publik itu bikin hoax. Kalian menyebarkan isu pertama kali. Iya kan? Setelah itu, ya ini PT UN kemarin mau dibacakan rupanya sakit. Hakim ketua sakit. Ya aku nggak tahu lah masalah sakit penyakit itu entah benar entah enggak, walaupun itu cuman bisul. Ya kalau dibilang katanya 2 minggu nggak bisa ditunda persidangan, ya ditundalah, kenapa rumahnya. Tapi mereka tetap ngotot, ya kan, mereka mengatakan bahwasanya walaupun sudah lewat pelantikan, ya PT UN dibacakan hasilnya ketika mereka menerima hasil gugatan itu, Prabowo Gibran tetap akan dipecat. Gila. Nafsu kalian itu nafsu apa sih? Nafsu kalian itu apa nggak bisa dikebiri dulu? Kayak ginilah orang-orang ya yang nafsu politiknya besar ya, tapi tenaganya kurang. Ngerti kalian nafsu kuat tenaga kurang? Inilah orang ini. Nafsunya kepengen dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat ini, dapat itu. Padahal kemampuannya 16%. Tenaganya segitu doang. Itu yang dinamakan nafsu kuat tenaga kurang. Udah tahu tenaga kurang, sumber daya nggak mampu, memaksakan diri. Ketua DPR udah dikasih, 4 menteri juga udah dikasih. Sekarang mau kalian geser juga presiden sama wakil presiden. Kapunduang. Ya, macam-macam orang ini memang. Makanya gue bilang kita nggak usah lah kita bicara-bicara normatif. Jujur aja gue bilang ya, kita telanjangi lah dulu. Ini kemungkinan yang terjadi ya kan. Berarti memang mereka inilah yang dinamakan star syndrome itu ya. Mereka itu berasa bahwasanya mereka adalah bintang ya. Mereka adalah matahari. Mereka itu adalah pusat perhatian di bangsa ini. Masa kalian udah lewat. Geser. Ya, gue bilang sama kalian, IKN itu yang ada Istana Garuda, bukan Istana Banteng. Ya, makanya itu dipersiapkan untuk ya ketua umum dari partai yang lambangnya Garuda bukan Banteng. Udah lah, nggak usah ngarap lah. Aku bilang sama kalian ya, untuk kedepannya aku yakin ya. Ingat, kalau sekarang pemenangnya itu PDIP ya 2024 di parlemen. Ingat ya, di parlemen PDIP 2024. Ini ku kasih tahu sama kalian ya, apa kemungkinan yang akan terjadi. Ini analisa kedai kopi nih. Ku bilang sama kalian ya, 2024 memang ya untuk parlemen 2024 itu dimenangkan oleh PDIP ya. Tapi dengan catatan mereka sudah kehilangan 10 kursi. Maka mereka itu ya kalau bisa dikatakan jaraknya selisihnya hanya beberapa kursi dengan PDIP dan juga dengan Gerindra. Dengan Golkar dan juga dengan Gerindra ya. Jadi Golkar itu trennya naik, Gerindra juga trennya naik. Mereka mendapatkan kursi. Ya, itu artinya apa? Dari kursi-kursi yang kurang dari PDIP, itu artinya apa? Ada peralihan kepercayaan dari PDIP ke partai lainnya. Sebagian mungkin ke Golkar, sebagian mungkin ke Gerindra, sebagian mungkin ke Nasdem, sebagian mungkin ke PKB atau ke partai yang lainnya. Intinya kepercayaan masyarakat, rakyat itu sudah berkurang. Jangan terlalu bangga kalian hat-trick. Mana ada partai yang 3 kali menang berturut-turut? 2 kali kalian menang, ku bilang sama kalian itu Jokowi effect. Yang ketiga kali ini pun menang juga karena udah terlanjur Jokowi effect. Udahlah. Karena di last minute-nya Joko Widodo mengendorse Bapak Prabowo. Kalau di awal-awal Bapak Joko Widodo mengendorse Prabowo, yakin kalian ya, tidak akan pernah menang kalian. Ya, ingat itu ya. Kalian sudah kekurangan kursi.
Ya, 2029 ya, 2029 jujur aja aku bilang kalian akan kehilangan lebih dari 10 kursi lagi. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Juara pertama di 2029 kalau tidak Golkar, Gerindra. Gitu dia ya. Tapi kulihat trennya begini ya. Kalau misalnya Bapak Prabowo Gibran bisa menjaga konsistensi mereka di dalam perpolitikan ini, tidak pernah ada masalah kayak Joko Widodo dengan Yusuf Kala kemarin. Ya, ada kekurangan cocokan memang sama si Yusuf Kala itu. Ya, itu semuanya ya, kepercayaan masyarakat terhadap Bapak Prabowo itu akan bisa dikatakan meningkat gitu loh, meningkat ya. Yang penting dia tetap menjaga harmonisasinya dengan Gibran, itu aja. Karena tidak bisa dipungkiri Gibran efek juga ada ya terhadap pemilihan Prabowo Gibran, itu nggak bisa dipungkiri. Makanya hanya orang bodoh yang mengatakan bahwasanya Prabowo saat ini sudah ada merencanakan mengganti Gibran dengan Anies Baswedan. Itu hal yang paling bodoh yang pernah ku dengar. Bodoh, goblok, tolol, dudung, PA, pekok, longor, oto, bocor. Udah lengkap. Ya, karena apa? Perhitungan politik ke depan. Ingat, Prabowo tidak mementingkan apa yang dia apa yang direncanakan dalam jangka waktu pendek ya. Dia akan merencanakan juga sesuatu yang lebih besar di tahun 2029 nanti. Kalau aku sih agak kurang percaya Prabowo nanti nggak akan maju lagi. Aku yakin Prabowo pasti akan maju lagi ya. Walaupun nanti berhadapan dengan Gibran sekalipun, ataupun mereka tetap berpasangan dengan Gibran ya. Jadi ini akan meningkatkan tren masyarakat ya. Rakyat itu akan mengalihkan perhatian dari PDIP ke Gerindra. Karena apa? Nanti ingat ya, nanti ini caleg-caleg ya, caleg-caleg akan lebih memilih masuk atau lebih memilih perahu ya, yang partainya akan memiliki kemampuan atau memiliki kemungkinan besar untuk menang di 2029. Pasti itu ku bilang sama kalian. Partai-partai caleg-caleg yang berkualitas, caleg-caleg berduit, caleg-caleg yang mampu, caleg-caleg yang tajir, mereka akan memilih partai-partai yang memiliki kemungkinan besar untuk menang. Ya apa itu? Kalau tidak Golkar, ya Gerindra. Gitu. Karena di 2024 ini ya, itu para para caleg-caleg itu ya, itu mereka sudah mulai menilai gitu loh ya. Wah, ternyata memang PDIP ini tidak bisa dipertahankan lagi ya, tidak bisa diharapkan lagi menjadi pemenang di 2029. Mulai dari tahun ini mereka sudah berpikir. Ingat ya, aku bilang sama kalian ya, ketika orang memilih caleg maka otomatis orang memilih partai tersebut ya. Makanya kalian terpilih menjadi juara satu, masih banyak kalian mendapatkan suara. Karena apa? Karena mereka menaruh harapan pada caleg, bukan kepada partai. Kalian aja yang terlalu kepedean. Kan begitu. Nah sekarang kalian perhatikan, apalagi kalau sempat kepala daerah nanti, ya kepala daerah nanti menang ya Gerindra, menang di Bali, menang di Sumatera Utara, menang di Jawa Barat, menang di Jakarta, menang juga lagi di Jawa Timur, menang lagi di Jawa Tengah, menang lagi di tempat-tempat lainnya, habis kalian. Ya. Dan orang akan berpikir untuk nextnya ya, mereka akan berpikir ya untuk lebih dekat kepada penguasa. Siapa penguasa? Kepala daerah sudah terpilih, contohnya kebanyakan dari Gerindra. Pasti mereka akan memilih ya jalur dari partai di mana penguasa mereka berada. Gitu. Di mana ada penguasa bertengger, ke situlah garuda-garuda kecil itu akan nemplok. Gitu, dan banteng akan ditinggalkan. Ya, ini analisa kedai kopi. Jujur saja aku bilang, kalian terlalu jumawa selama ini. Kami masih mendapatkan kepercayaan rakyat.
Kami bagaimanapun juga kami pemenang di parlemen walaupun kami kalah di presiden. Sekarang begini, sedangkan untuk hasil dari presiden dan juga dan juga di parlemen itu kan nggak linier. Kecuali kalau misalnya linier antara perolehan suara di parlemen dan juga hasil presiden seperti 2 tahun belakangan 2 periode yang kemarin itu, ya, baru kalian bisa merasa yakin 2029 itu tetap masih milik Anda. Tapi ini kan tidak. Bintang kalian sudah lewat, ku bilang. Ini bintangnya Gerindra, ini bintangnya Golkar. Katakanlah kalau Golkar itu bisa dikatakan dia stabil itu, ya, itu bisa dikatakan itu ya dia selalu ada di pemerintahan, ya, dan juga cenderung ya yang penting ada di dalam pemerintahan itu aja. Kalaupun mereka suara besar, ya, adapun contohnya yang masuk bursa presiden, ya, tapi ketika misalnya rakyat tidak menentukan atau tidak menaruh pilihan dari satu pun calon mereka pun juga gak ada masalah, gak ada problem. Kan begitu. Ini ingat ya, aku bilang sama kalian, ya, calon-calon kepala daerah yang diusung Gerindra, hati-hati, ya, mereka saat ini sedang mendapatkan perhatian dan juga sedang mendapatkan suara dari rakyat. Gitu. Kalau kalian itu jujur saja, ingat ya, aku bilang sama kalian, ya, pemilih-pemilih yang tetap memilih pemimpin atau kepala daerah dari usungan kalian itu hanya orang-orang yang bisa dikatakan loyal dari dulu. Gitu. Ya memang tetap ada punya prinsip, apapun yang terjadi tetap PDIP, kan begitu. Tapi apa bisa kalian jamin pemilih-pemilih kalian itu bisa dikatakan tetap memilih kepala daerah dari usungan kalian? Belum tentu. Karena apa? Ingat, ya, pemilih kalian, pemilih partai itu pemilih caleg. Ya. Pemilih caleg itulah otomatis menjadi pemilih partai, gitu loh. Nah, sekarang itu, ya, yang bertarung itu antara person to person, kan begitu. Walaupun ada partai pengusung, itu hanya sebagai sebagai perahu, tapi orang melihat gitu loh siapa yang diusung, kan begitu. Tidak menutup kemungkinan yang kalian usung juga mungkin di beberapa tempat memang bagus gitu, tapi persepsi nasional, persepsi publik terhadap satu partai, ya, dia itu sudah bisa dikatakan mendapatkan kesimpulan siapa yang menjadi pemenangnya. Publik itu udah nggak mau lagi capek-capek mikir. Kalau dilihat misalnya contohnya presidennya dari Gerindra, mereka akan cenderung, ya, apalagi swing voter ini, mereka akan cenderung, ya, mengarahkan pilihannya yang tegak lurus dengan pusat. Ya, itu dia. Opung, kok berani kali kau nyampaikan observasi seperti itu. Aku ini orang media sosial, ya. Jadi tanpa dibayar, biar tahu kalian, ya. Kutes dulu contohnya di Sumatera Utara calonnya ini dengan ini, ya. Di Bali calonnya ini dengan ini, Kalimantan Tengah calonnya ini dengan ini, Jawa Barat calonnya ini dengan ini. Aku melihat bagaimana respon publik, ya kan begitu. Apalagi di TikTok, ya, di TikTok itu random, siapapun bisa masuk komentar. Ku perhatikan contohnya di Bali, ya, jujur aja ku bilang sama kalian, ya, bukan aku mengkampanyekan, bukan, ya. Aku udah bilang sama kalian, aku sangat terkejut dengan sosok seorang De Gajah. Aku kira dia itu umurnya sudah tua, bisa dikatakan pengalamannya sudah banyak lah di dalam berpolitik. Ternyata dia kelahiran tahun 81. Kalau digolongkan, beliau itu masuk di dalam kategori milenial, sama-sama Opung Parbella, kan begitu. Nah, di Bali itu, ya, bukan cuma di Bali, secara nasional suara kaum milenial dan Gen Z jika digabung, mereka itu memiliki kekuatan suara sekitar 65%. 65% loh, jangan coba-coba. Makanya sekarang ketika kuhadirkan sosok De Gajah, walaupun gak kutampilkan mukanya, ya, itu rata-rata kami De Gajah, kami De Gajah, kami De Gajah, kami De Gajah, kami perlu yang baru, ya. Ya, kalau misalnya ini di TikToknya Opung Parbella, ya kan, nggak semuanya orang pro dengan apa yang disampaikan Opung Parbella, banyak juga yang kontra. Tapi sejauh ini ku perhatikan orang pengen orang pengen, ya, melihat dan juga merasakan nuansa yang baru. Ya, itu dia contohnya di daerah Bali, gitu loh. Sekarang jujur aja ku bilang, kebanyakan, ya, ini ingat,
ku bilang sama kalian ya, ingat ya. Incumbent ya, ku bilang sama kalian, untuk tahun 2024 incumbent tidak menjamin mendapatkan suara banyak. Karena apa? Ada pergeseran mindset gitu loh ya. Ada pergeseran mindset. Karena gimana? Karena itu karena masyarakat sudah terpola gitu loh. Masyarakat sudah terpola. Kalau misalnya pengusungnya ini, presidennya ini, kepala daerahnya, oh ini berarti patut di Bali. Contohnya begini. Kalau misalnya ini di Bali aja ya di Bali aja. Partainya pengusungnya Gerindra paling utama. Ya, setelah itu calonnya De Gajah. Ya, setelah itu presidennya siapa yang terafiliasi dengan partai tersebut? Sudah pasti partai Prabowo. Presiden Prabowo, presiden terpilih, dan itu akan menguatkan dari ketokohan orang tersebut. Inilah awal dari kebangkitan partai-partai baru ya, dalam tanda kutip partai baru ya, yang bintangnya sedang bersinar. Bukan partai baru sih, partai yang sinarnya akan akan bersinar terang gitu loh ya. Selama ini sudah bersinar sih ya, tapi seperti Gerindra ini akan bersinar terang. Ku bilang sama kalian ya, apalagi ya konsentrasinya Bapak Prabowo apa ya, tidak mengizinkan satupun kadernya melakukan korupsi. Sekarang jujur-jujuran sajalah ya. Kita jujur-jujuran saja ya. Dari Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PDIP ya, berapa persentase koruptor dari Partai Gerindra? Jujur. Itu ya, jadi makanya aku bilang 2029 itu ya, itu adalah bintangnya Gerindra yang bersinar. Pumpar bela kau orang Gerindra ya, ku bilang sama kalian, nggak usah potong kukuku, potong telingaku, leherku ini potong kalau aku orang Gerindra. Ya, aku tidak punya KTA Gerindra. Aku bukan anggota DPC dari Gerindra, bukan anggota DPD, bukan anggota DPP. Per hari ini nggak tahu lah kalau besok contohnya, mak, ngeri kali rupanya Pumpar bela ini perjuangannya sama Bapak Prabowo. Udahlah diangkat aja lah dia, masukkan nama dia ke pusat, kan begitu, nggak tahu kita. Ku bilang kan per hari ini, walaupun kau menjilat, apa guna aku menjilat? Udah kalian tahu mulai dari Pilpres kemarin aku sudah memperjuangkan suaraku untuk Bapak Prabowo. Dan terbukti menang, kan begitu. Dan aku masih punya banyak PR ya, banyak kepala-kepala daerah yang menurutku bagus ya. Nggak pernah aku dibayar si Bobi, nggak pernah aku dibayar De Gajah, nggak pernah aku dibayar juga Kofifa, nggak pernah aku dibayar Deddy Mulyadi. Ketemu juga enggak, komunikasi juga enggak, kan begitu. Tapi aku hanya menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat gitu loh. Masyarakat maunya apa sih? Rakyat maunya apa sih? Publik kepengennya pemimpin yang seperti apa sih? Seperti itu. Gitu. Ya. Jadi untuk PDIP ya, jujur aja lah kalian. Sebetulnya kalian nggak terlalu menginginkan masalah PT-UN itu dibacakan atau tidak kan? Udah tahu sebetulnya kalian jawabannya, makanya kalian nggak ngotot. Ya itu dia. Udahlah ya. Kita di dalam berpolitik ini kadang-kadang yang satu dengan lain ya saling menelanjangi. Aduh, banyak kali dramanya, banyak. Ya itu kan persepsiku, itu pendapatku ya kan, suka-suka aku berpendapat kan. Kalau memang contohnya PDIP ngotot, kurasa orang itu bakal melakukan aksi. Iya pasti, ya kan, mereka kan bersuara keras. Ini kan enggak, ya kan? Ya hanya apa namanya, hanya ngorok-ngorok kecil aja, gitu ya. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Bagaimanapun ceritanya, Bapak Prabowo Gibran tetap dilantik tanggal 20. Dan juga tetap akan menyelesaikan masa baktinya dan menyelesaikan tugasnya sampai 2029. Kita pastikan itu.
Kita pastikan itu ya. Ku bilang sama kalian, kita pastikan itu. Aku udah ku bilang dari kemarin ya, sebelum keluar putusan PT UN ya, aku berani jamin bahwasanya bahwasanya PT UN akan ditolak. Ya kan begitu. Ternyata ditunda. Iya kan? Yang penting tidak diterima. Kan begitu, masih menang banyak lawa, ya kan? Oke, udah jelas ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Jadi kita tenang-tenang aja lah. Indonesia ini nggak akan kemana-mana. Indonesia ini akan mencapai kejayaannya 2045. Genap umur Indonesia 100 tahun. Indonesia akan mencapai puncaknya Indonesia Mas. Sip. Oke, salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Oh gitu ya, pembahasan Opung terkait putusan Petun. Ya kan, dua kubu yang sejauh ini menunggu-nunggu, apalagi berharap sekali Gibran dilengser kan, ya kan. Wah, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat